Ini link drive-nya. Oh iya. Se. Oh ini. Jadi ini aja. Saya share yang defaultnya nanti di grup. Jadi kalau defaultnya adalah seperti ini. Untuk kegiatan MBKM yang tidak ada kaitannya dengan mata kuliah. Oh iya, yang di Zoom belum. Bentar, saya screen di Zoom, mohon maaf. Ya, jadi ini basicnya adalah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman magang di suatu tempat magang yang tidak banyak kaitannya atau tidak ada di bidang teknik elektro, maka defaultnya dari kami seperti ini. Tetap 20 SKS. Nah, nanti ini akan ambil mata kuliahnya nanti terserah teman-teman ini nanti mau ambil yang mana begitu. Untuk dua sisanya seperti itu. Nah, ini akan saya kirimkan dulu ke via grup ya. Saya kirim ke WAG ya. Hmm. Ini yang pertama apa? Udah, apa MBKM? MBKM mahasiswa. Nah, ini saya kirimkan mana ya? Tadi ya pakai sudah saya kok lupa namanya di mana di mana. Ah ini defaultnya untuk teman-teman pelajari. Nah, yang kedua untuk alih kredit yang prestasi, nyangkut. Untuk alih kredit prestasi ini sudah keluar aturannya dari tes bahwa ini ada mekanismenya nanti kami kirimkan detailnya. Iya. Ini. Oh, nah ini. Jadi ini untuk ketentuan alih prestasi ya. Jadi untuk juara satu akan dikonversi ke nilai mata kuliah KKN atau mata kuliah magang atau KP atau metodologi penelitian atau mata kuliah pilihan untuk nasional. Untuk internasional ini sama dengan maksimumnya adalah 8 SKS kalau internasional. Nah, kalau nasional ini tidak ada ketentuannya, tetapi kalau kita lihat di sini, ini hanya memilih satu mata kuliah, berarti adalah 3 SKS untuk yang alih prestasi nasional. Kalau alih prestasi internasional minimum 4, maksimum juara satu ini bisa 8 SKS. Nah, kira-kira untuk alih prestasi seperti itu mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk MBKM yang alih prestasi. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Dan tidak ada yang ditanyakan alih prestasi ya.
Nanti akan kami update di websitenya mengenai juknis ini. Baik, yang ketiga, untuk magang di untuk teman-teman yang magang di perusahaan, nah secara umum nanti kita akan membaginya menjadi dua buah magang. Oh ini aja ya, kita ambil contoh. Nah, magang, kalau magangnya pelaksanaannya adalah offline, jadi kalau magangnya offline, ini untuk yang magang. Kalau yang magangnya ini adalah offline, magang offline ini syaratnya untuk diakui 20 SKS adalah yang pertama minimum waktu magang sama dengan perkuliahan 20 SKS selama satu semester. Nah, berarti kalau 12 SKS adalah 20 jam tiap minggu. Kalau satu semester kan ada 16 minggu. Berarti 16 kali 20 jam adalah 320 jam. Nah, itu ekivalensinya gitu. Berarti kira-kira minimal 3 bulan. Kalau Senin sampai Jumat, 8 jam per hari. Berarti kan satu minggu kalian dapat 40 jam. Nah, berarti untuk mendapatkan 320 sekitar 3 bulan. Kemudian, kalau offline ini, maka nanti eh, match up mata kuliah, eh, kalau ada yang contohnya tadi adalah PLK, nah, PLK pembelajaran luar kampus. Yang diambil adalah mata kuliah PLK, pembelajaran luar kampus. Ini untuk teman-teman yang offline. Untuk teman-teman yang pelaksanaan MBKM-nya online, itu ambilnya bukan PLK, tetapi internship. Bentar, saya copy kan. Salah. Iya. Kebalik ya? Oh, maaf, kebalik saya. Eh, situ sing online kebalik ya? Oh ya, mohon maaf. Ini yang offline adalah mata kuliah internship ya. Mohon maaf. Nanti berarti di contohnya keliru ya. Saya contohnya kebalik ya. Ini masih PLK ya. Ini untuk offline ya contohnya ya. Nanti saya update, saya kebalik, mohon maaf. Nah, untuk yang online ini ambilnya adalah pembelajaran luar kampus kodenya bolehnya. Nah, untuk magang baik offline maupun online diwajibkan untuk upload logbook. Nah, logbooknya ini kriterianya seperti apa? Kriteria adalah yang pertama minimal. Oh iya, ada sih. Ada 12. Ya, oke. Pertama adalah membuat logbook untuk masing-masing mata kuliah yang akan dikonversi. Yang kedua, untuk masing-masing logbook minimal ada 12
uraian kegiatan. Kenapa? Karena kita mengambilnya adalah base kita adalah punya 16 minggu, teman-teman berhak minimum adalah kehadiran 80%, ketemunya adalah 12. Jadi seolah-olah tiap poin mewakili kegiatan tiap minggu, sehingga minimal ada 12 uraian kegiatan yang disesuaikan dengan CPMK mata kuliah yang dikonversi. Nah, CPMK-nya ini nanti dapat dari mana? Akan kita upload di website. Kalau yang sekarang kan masih yang lama. Nanti kita nunggu update sekalian untuk S2 S3. Nanti kita ya sekitar bulan September atau Oktober akan kita upload untuk CPL kurikulum yang baru. Nah, sehingga di sini untuk tiap-tiap logbook, tiap mata kuliah tidak boleh sama. Karena mata kuliah yang diajukan berbeda, kegiatannya juga berbeda kan. Ini kira-kira seperti itu. Nah, nanti kemungkinan paling lambat besok atau Rabu kita akan upload contoh, bukan apa, contoh format logbooknya, template logbooknya akan kita upload di web atau Pak Atamin sudah ada di. Ya, coba nah, Pak. Oh ya, nah, kemungkinan besok kalau nggak Rabu kita upload di web sama nanti kita upload di WAG. Jadi nanti kalau yang belum punya bisa download di web, tapi sambil menunggu kita upload di web, nanti kita akan kirimkan ke WAG. Nah, itu teknisnya. Ya, jadi mohon maaf ya, ini kemarin ini ya Mas Ikam, di sosialisasi internship itu yang online, setelah kita cek, ternyata saya yang terbalik, ini yang benar ya, bahwa yang offline itu akan mengambil internship ini ya. Kalau yang online itu PLK. Mohon maaf kemarin keliru ya. Baik, kira-kira itu guideline-nya secara umum untuk magang baik yang offline maupun online. Dan yang perlu diketahui ketika teman-teman memutuskan magang baik offline maupun online, maka tidak diperkenankan untuk ambil mata kuliah secara online. Jadi magang ya benar-benar fokus magang saja. Kecuali teman-teman untuk yang ini ya, seperti KKN tematik, seperti itu bisa. Karena hanya porsinya cuma KKN tematik 3 SKS begitu. Baik, ini dari saya sudah mungkin dari Pak Anton ada tambahan Pak Anton. Mungkin yang maka yang pagi nanti kan perlu review bermatch up dan sebagainya yang makan mandiri ya. Jadi nanti silahkan juga mana bang tentang ya makan mandiri. Nah, untuk yang magang mandiri mungkin kita perlu diberikan kontak person dari tempat magang. Tujuannya adalah kita biar bisa membuat MOU. Nah, kira-kira seperti itu. Tambahannya, selain ini tadi. Baik, ada lagi Pak Anton untuk tambahannya. Iya, Mas Ikam. Iya Pak, mohon izin bertanya terkait yang magang mandiri itu setahu saya itu Halo, perlu. Mas Ikam. Oh iya, halo. Kok nggak ada suaranya ya? Mohon maaf.
Oh, sebentar. Ini sepertinya speakernya ikut speaker. Nah, mohon diulangi speakernya ini. Halo? Ya, halo, suara saya apa terdengar, Pak? Halo? Halo, halo. Kok, sebentar, ini sebentar, settingan Zoom saya mungkin ini. Sebentar Mas Ika. Speaker. Nah, ini. Halo, halo. Ya. Sudah Mas, Ya, settingan Zoom saya. Ya, ya, izin bertanya terkait yang magang mandiri, Pak. ya. Untuk, ya, setahu saya untuk magang mandiri itu apa perlu membuat surat, apa istilahnya? Surat konversinya di PK2 SAC itu ya, Pak ya? Atau tidak perlu untuk magang mandiri? Enggak. Bagaimana Pak Anton? Magang mandiri apakah perlu membuat surat ke PK2 apa? Masih Yang SAC itu, Pak, yang PK2 nanti. subjek karir apa atau tidak perlu? Intinya nanti kan harus ada FOU. Jadi ya, selama itu tidak ada FOU maka ganti kreditnya nanti di departemen bisa seperti yang lain. Jadi bukan dulu MOU aja, Mas. Untuk ke PK2M silahkan cek sendiri. Artinya eh, departemen ini diberikan tugas untuk evaluasi konversi mata kuliah yang pertama. Yang kedua penilaian. Nah, di Simagang sepertinya Anda juga harus upload logbook dan seterusnya itu silahkan diproses gitu. Yang di departemen itu keperluannya satu untuk konversi. Untuk konversi kita perlu MOU dan juga perlu kurikulum magang. Nah, kemudian setelah itu nanti perlu setelah magang selesai Anda perlu penilaian. Penilaian ini Anda perlu menyusun logbook yang pertama, yang kedua nilai dari tempat magang. Ini semua sudah kita siapkan di sini. Jadi praktis yang berbeda, yang magang mandiri dan yang tidak mandiri, misalnya dari apa namanya rekrutmen magang baik di ITS, di departemen maupun di kementerian itu fokusnya adalah ke transfer kredit dan penilaian. Terus yang mandiri ditambahi di awalnya ada FGU gitu aja. Oh iya, baik Pak. Kemudian untuk waktu tempuhnya itu masih sama ya Pak untuk magang mandiri dengan magang MBKM 1 semester gitu, 6 bulan berarti minimal. Ya, bukan 6 bulan, tapi ini ya syarat untuk 20 SKS kan ya sekitar 3 bulan ya kalau dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 begitu ya. Tapi kalau nanti tidak tiap hari ada jam-jamnya ya sekiranya yang sama dengan 20 SKS begitu. Oh iya, baik Pak. Bisa dimengerti. Baik, terima Nah, kasih banyak. ya sekalian untuk menjawab bahwa mata kuliah yang bisa diambil ketika teman-teman MBKM itu untuk pra-TA, untuk TA pun bisa diambil MBKM. Nah, dengan ketentuan mata kuliah yang bisa. Oke, saya share screen. Bentar ya, saya share screen ya. Ini mata kuliah yang bisa diambil saat MBKM dengan ketentuan khusus. Yang pertama adalah mata kuliah KP. Mata kuliah KP ini bisa diambil dengan magang, sekalian magang dengan catatan khusus harus mengumpulkan juga untuk laporan KP dan ikut seminar KP.
Nah, yang kedua, pra-TA, tugas akhir. Ini bisa, cuman harus mengumpulkan proposal TA, tahu TA, dan ikut seminar proposal. Nah, untuk tugas akhir ini juga bisa diambil. Misalkan teman-teman di semester 8 pengen kerjakan TA sambil magang atau apa TA-nya itu dapat dari topik magang. Ini juga bisa, tapi ya sama harus mengumpulkan buku TA dan ikut sidang TA. Makanya itu topiknya juga cuma pakai komitmen. Iya, untuk KP ini laporan KP-nya ini terkait dengan magang ya, terkait dengan topik magang. Begitu pula dengan ini. Untuk perhatian itu harus sama topik magang. Enggak, peralihannya itu harus ikut. Ikut. Oh ya, sama tugas akhir harus wajib bimbingan. Jangan nanti teman-teman magang terus nggak bimbingan sama dosen pembimbingnya, ya nggak boleh ya. Iya, untuk praktek ini juga harus tetap konsultasi ke dosen pembimbing ya. Nah, kira-kira ketentuannya ini ya. Jadi, misalkan teman-teman semester 7, saya mau MBKM, tapi saya takut karena saya ngambil praktek. Tidak ada masalah. Boleh magang, ngambil mata kuliah praktek boleh dengan ketentuan ini tadi. Misalkan dari tempat magang tidak mendapatkan topik dan judul TA, tidak masalah. Berarti teman-teman harus proaktif ke dosennya. Jadi bimbingan secara informal, minta ke dosennya, Pak, saya mau ngambil topik TA, tapi saya magang. Gitu kan? Nah, kan artinya sudah konsultasi dan harus mengumpulkan proposal. Mengumpulkan proposalnya kapan? Ya sama seperti deadline pengumpulan proposal TA teman-teman yang mata kuliah pra-TA. Sehingga mendapatkan slot untuk presentasi seminar. Begitu. Nah, ada pertanyaan terkait ini mata kuliah pra-TA, TA maupun KP yang hubungannya dengan MBKM? Ya, silakan. Ya, Kalau yang dibilang tadi itu ada yang kalimat yang dijemput. nah ini. Nah, kalau kita komitmennya bahwa teman-teman MBKM ya full MBKM saja. Sehingga kita benar-benar di sini sebisa mungkin teman-teman akan diakui 20 SKS. Makanya kita buat template 20 SKS ini. Ya, oke Mas Ahmad Jati silakan pertanyaannya. Pak, izin bertanya, kalau apakah suaranya terdengar ya? Ya, Izin bertanya Pak, mengenai matkul kerja praktik, kalau sudah dilakukan pada saat liburan, apakah bisa ditukar tanpa melalui MBKM ya Pak? Jadi KP-nya KP normal, tapi gimana? semester kemarin, apa pas liburan semester kemarin. Ya, silakan. Dan B. Jadi case-nya Anda sudah KP, kemudian semester ini mau MBKM. Iya betul Pak. Nah, di dalam PPKM yang ada KB-nya gitu maksudnya. Nah, maksudnya
bisa nggak SKSKP-nya itu tidak MBKM, tapi tidak memotong SKS. Jadi seolah-olah dia dapat 23. KP-nya kan 3, terus MBKM 20. Berarti nggak apa-apa Mas, nanti nanti di note akan kita masukkan ke match up MBKM, tapi nanti Anda dapatnya bukan 20, tetapi 23, artinya 3 dari KP yang Anda sudah lakukan plus 20 untuk match up MBKM begitu. Terima kasih Pak. Ya, Berarti kan nanti ini kok dia 23, makanya angel bisa. Baik, ada lagi yang ditanyakan ini untuk ini dulu ya, mata kuliah KP, pra-TA sama TA. Mantan ini ada pertanyaan interaksi. oh, Oh ya, dia kecelakaan itu dua boleh apa? kecelakaan itu dua Wah, jangan kalau ada MBKM di MBKM saja. Kalau misalkan ini teman-teman online gitu ya, pas jadwalnya nggak bentrok, kalian mau ikut kuliah sitting di kuliah pra-TA nggak apa-apa untuk tahu bagaimana cara pembuatan proposal. Nah, tapi izin ke dosennya. Kalau saya pribadi, saya kan ngajar pra-TA nih di Power. Nah, kalau mau sit-in silahkan di kelas saya, selama kursinya masih ada. Tapi kalau di Power kemarin masih sisa banyak, belasan orang masih bisa. Tapi tetap nanti pra-TA-nya BIPKM. Kan? untuk yang plan kan terbalik produktif kalau saya rencana internship di kurikulum baru ada internship di internship A itu 3 SKS, B itu 6 SKS, C itu 9 SKS. Jadi nanti apa namanya uh, ya organisasinya seandainya Anda offline, maka Anda bisa mengambil research dua terkait yang ini atau menggantikan kuliah-kuliah. Nah, ini ya yang di chat bahwa di kurikulum baru ada 3 buah mata kuliah internship, yaitu internship ABC, mohon maaf ini bukan satu, internship ABC, internship A itu 3 SKS, internship B 6 SKS, internship C 9 SKS. Nanti disesuaikan dengan kekurangan SKS agar genap 20, perlu A atau B atau C, seperti itu kira-kira. Ya. Ya kan sayang yang lain, mending mata kuliahnya yang lain. Yang untuk cepat lupa ini 9. Nambah KS. 44. ini dia PLK itu kan mulai dari tadi NKWPKM tiga maka dari saat ini nanti bisa menjadi mata kuliah pelayanan. Kalau dalam konsul 18 boleh nggak? Boleh. Nanti yang jadi jadi kita adakan internship ambisi ini sebagai antisipasi dari misalnya ada anak yang MBKM 2 kali, 2 kali. Terus MKW MBKM sudah jalan semua. Jadi nggak bisa diambil semua beda. Baik, katakan mau internship sambil TA,
ya kan? MSCS. Jadi bisa katakanlah 9 ketemu 15, ya kan? Plus 6 SKS, jauh dari SKS itu bisa. Nah, perbedaan untuk sendiri kita akan coba mengidentifikasi. Ada yang MBKM itu online, ada yang offline. Nah, yang offline ini kita usahakan internship. Pelandaian saja. Oh, kalau ada melakukan internship, maka berarti dia MBKM-nya magang dengan offline. Baik, monggo untuk overall dulu ada yang ditanyakan sebelum kita masuk case per case ya nantinya ya. Baik, tidak ada? Kalau begitu ini kita lanjut ke enggak ada yang ditanyakan. Pak, apakah internship atau PLK itu masuk ke jenis mata kuliah pilihan Pak Anton? PLK PLK, atau internship masuk? ya, Iya, masuk ke mata kuliah pilihan. Baik, kita lanjut. Silakan mungkin kalau ada teman-teman yang tanya match up MBKM, mau yang offline dulu atau yang online dulu? Atau dari offline juga ada online? Ya, yang offline mungkin kalau ada yang join Zoom bisa sharing kalau sudah ada ininya ya. Kalau ada kurikulum magangnya, iya di. Bentar, formnya itu ya, setelah saya belum ngecek soalnya. Form MBKM. MBKM. Tuh, mana ya? Hmm. Ntar saya screen dulu ya. Ini ya, ini wow lumayan banyak banyak sekali ya. Ini mulai wow, mulai tanggal berapa ini? Mulai Paragon, iya Paragon ini. Ya, sama yang kemana Mas? Ya, amati. Tadi saya lihat di mana ya? Oh di bawah ya. Amati ini ya.